Selamat siang. Perkenalkan, kami dari kelompok 4A akan mempresentasikan tentang Relative Magnitudes and Transmission Loss. Next. Berikut ada nama-nama kelompok 4A dan juga visi misi dari Prodi Ilmu Kelautan. Next. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Yohana Nabilia Robertson Sihotang dengan NIM 2213511012. Di sini saya akan mempresentasikan tentang latar belakang. Dalam akustik kelautan, relative magnitudes dan memainkan peran sentral dalam pemahaman sinyal suara perbandingan intensitas suara antara sumber dan penerima di lingkungan laut yang kompleks. Loss transmission di sisi lain adalah fenomena di mana suara mengalami penurunan intensitasnya saat menyebar melalui air laut, disebabkan oleh faktor seperti absorpsi, dispersi, dan redaman akustik. Pemahaman mendalam tentang kedua konsep ini memungkinkan para ilmuwan kelautan untuk menginterpretasikan data akustik dengan lebih baik, memahami perilaku suara di dalam air laut, dan merancang sistem sensor yang lebih efektif untuk berbagai aplikasi termasuk survei bawah air, navigasi, dan pemantauan lingkungan laut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Baik, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ida Bagus Putu Ananda Arjawa dengan NIM awalan 22 dan akhiran 016. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu dari definisi dari magnitude relatif. Magnitude relatif sendiri adalah suatu konsep yang digunakan dalam analisis statistik untuk mengukur perubahan atau keputusan yang diperoleh dari suatu data atau model. Nah, konsep magnitudo relatif ini berasal dari konsep magnitudo absolut yang dimana adalah ukuran standar yang mengukur besaran keputusan yang diperoleh dalam suatu analisis statistik. Nah, magnitudo relatif ini dalam akustik kelautan sendiri adalah suatu keterangan tentang tingkat kekuatan sinyal akustik yang berpropagasi dalam media air. Magnitudo relatif ini digunakan untuk menentukan tingkat kekuatan sinyal akustik yang dihasilkan oleh suatu sumber sinyal akustik, misalnya kapal atau perahu lunak bawah air. Magnitudo relatif adalah dalam akustik kelautan diukur dalam unit desibel relatif kepada sinyal referensi. Sinyal referensi biasanya adalah sinyal yang dihasilkan oleh sumber sinyal akustik yang berada pada suatu posisi tertentu atau dengan sinyal yang diperoleh dari suatu pengukuran sebelumnya. Nah, konsep ini memiliki signifikansi penting dalam pertama pemahaman lingkungan bawah air, navigasi kapal, deteksi, dan pelacakan objek, serta berbagai aplikasi lainnya dalam bidang kelautan. Bisa di next. Baik, saya lanjut penjelasan mengenai bagaimana sih contoh penggunaan metode penggunaan magnitudo relatif dalam akustik. Yang pertama, pemantauan bunyi kapal, di mana kapal-kapal besar pastinya sering menghasilkan suara yang dapat didengar oleh mamalia laut seperti paus dan lumba-lumba. Nah, dengan menggunakan magnitudo relatif, para peneliti dapat mengukur seberapa jauh dan seberapa keras suara tersebut terdengar relatif terhadap jarak dan intensitas suara alami di lingkungan laut. Kemudian yang kedua, pemantauan aktivitas biologis. Hewan laut seperti paus dan ikan tentunya akan menghasilkan suara untuk berkomunikasi atau menemukan mangsanya. Dengan menggunakan magnitudo relatif ini, para peneliti dapat memantau bagaimana sih aktivitas biologis yang terjadi ini dengan membandingkan intensitas suara yang tercatat dengan ambang batas tertentu yang mewakili aktivitas normal versus luar biasa. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, pemetaan bawah laut. Dengan menggunakan teknik sonar, para peneliti dapat memetakan bawah laut dan mengidentifikasi struktur geologis seperti gunung bawah laut atau lembah menggunakan magnitudo relatif. Mungkin sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Gandhi Bintang Alapsi dengan NIM akhiran 30.
Di sini saya akan menjelaskan mengenai rumus perhitungan magnitudo relatif. Magni- Magnitudo relatif bisa dihitung untuk membandingkan dua sinyal akustik yang diamati. Salah satu cara umum untuk menghitung magnitudo relatif adalah dengan menggunakan rasio signal to noise ratio atau SNR. Ada beberapa cara untuk mengukur SNR. Yang pertama, rasio daya sinyal kebisingan atau sinyal to noise, yaitu SNR dB sama dengan 10 log 10 dalam kurung P noise per dibagi P sinyal, di mana SNR dB rasio sinyal kebisingan dalam desibel, P sebagai daya sinyal, dan P noise eh, sebagai daya kebisingan. Rasio daya sinyal to noise perhitungan memberi ukuran SNR dalam bentuk desibel. Yang kedua ada rasio amplitudo sinyal ke to noise. Eh, Perhitungan ini memberikan rasio langsung antara amplitudo sinyal dan kebisingan tanpa menggunakan skala algoritmatik, yaitu dengan rumus SNR amplitudo sama dengan A noise di A sinyal. A sinyal sebagai amplitudo sinyal dan A noise sebagai amplitudo kebisingan. Yang terakhir ada rasio daya sinyal to noise dalam linear. Ini memberikan rasio langsung antara daya sinyal dan kebisingan tanpa menggunakan skala algoritmik, yaitu dengan rumus SNR linear sama dengan P noise per P sinyal. Bisa dilanjut. Slide. Lalu saya akan melanjutkan mengenai faktor yang mempengaruhi magnitudo relatif. Magnitudo relatif atau perbedaan dalam kekuatan atau intensitas antara dua sinyal akustik bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pertama itu jarak jarak sumber suara dan penerimaan suara dapat mempengaruhi intensitas sinyal yang diterima. Sinyal yang diterima menjadi lebih lemah jika objek semakin jauh. Yang kedua ada arah dari sumber suara dan penerimaan suara juga dapat mempengaruhi intensitas sinyal yang ditangkap. Sebagai contoh, jika suatu sumber suara dan penerima suara berada pada arah yang berlawanan, sinyal yang diterima mungkin lebih lemah daripada jika keduanya berada pada arah yang sejajar. Yang ketiga ada kedalaman. Kedalaman air bisa mempengaruhi penyebaran suara di dalam air. Perubahan kedalaman seperti kontur dasar laut dapat memengaruhi beberapa jauh sinyal dapat merambat dan intensitasnya saat tiba di penerimaan suara. Yang terakhir ada kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan seperti temperatur, salinitas, dan kecepatan arus laut dapat juga mempengaruhi penyebaran suara di dalam air. Perubahan ini dapat merubah kecepatan suara dan akibatnya mempengaruhi intensitas sinyal yang diterima. Sekian dari presentasi saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Yang pertama ada dari materi mulai suara dan frekuensi untuk dulu tahun 2015. Oh, itu
Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Faradila Ruslan dengan NIM awalan 2213511017. Di sini saya akan menjelaskan definisi dari transmission loss dan faktor-faktor penyebab transmission loss. Yang pertama ada transmission loss itu adalah materi yang mencegah menghalangi suara pada rentas frekuensi tertentu. Menurut Prayuda 2015, transmission loss itu merupakan gelombang akustik akan kehilangan energi saat mengalir. Selanjutnya ada faktor-faktor penyebab transmission loss. Yang pertama ada penyerapan, selanjutnya ada hambatan, pembiasan, sifat elastis, jarak, kondisi, ketebalan sedimen, yang terakhir ada frekuensi. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Milky Tita Betelquist dengan NIM 2213511105. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengukuran loss transmisi. Menghitung attenuation loss SWR, relation, obvious, dan besarnya beban resistif. Untuk mengukur nilai SWR ada 5 rumus. Yang pertama itu SWR sama dengan E max per E min. Yang kedua SWR sama dengan 1 max kurang 1 min. Yang ketiga itu SWR sama dengan ZT per ZO. Yang keempat SWR sama dengan ZO per ZT. Yang terakhir SWR sama dengan positif 1 akar PR per R per min 1 min akar PR per PF. Yang kedua itu voltage standing wave ratio atau FSWR didefinisikan sebagai perbandingan amplitudo gelombang berdiri atau stand wave maksimum dan minimum yang terjadi pada saluran transmisi dalam rumus dapat dijabarkan sebagai berikut. Di sini kita bisa melihat rumusannya. Next. Di sini saya akan menjelaskan strategi pengurangan loss transmisi, yaitu ada beberapa hal yang dapat digunakan untuk mengurangi loss transmisi dalam sistem transmisi daya, yang mencakup teknologi perencanaan, infrastruktur, dan pengelolaan energi. Berikut beberapa strategi yang dapat digunakan. Yang pertama itu peningkatan efisien transformator. Yang kedua itu pemilihan jaringan transmisi yang optimal. Yang ketiga penggunaan kabel dan konduktor yang lebih efisien. Yang keempat penggunaan teknologi HVAC atau HVDC. Yang kelima itu penggunaan sistem pemantauan dan pengendalian. Yang keenam penggunaan teknologi smart grid. Yang ketujuh itu edukasi dan pelatihan. Yang ke-8 itu penggunaan energi terbarukan yang terdekat dengan pemakaian. Yang terakhir itu optimasi beban. Sekian dari saya dan dilanjutkan dengan teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Cecilia Tanggang
Di sini saya akan menjelaskan tingkatan tekanan bunyi. Tingkatan tekanan bunyi merupakan kekuatan gelombang bunyi yang diterima oleh telinga manusia yang diukur dalam satuan desibel atau disingkat dengan dB. Skala umumnya tingkat tekanan bunyi yaitu kurang dari 20 dB yaitu bunyi lemah, 20 ke 40 dB bunyi lembut seperti bisikan, 40 ke 60 dB bunyi sedang seperti obrolan ringan, 60 ke 80 dB yaitu bunyi keras, 80 ke 100 dB bunyi sangat keras seperti musik keras, lebih dari 100 dB bunyi yang sangat keras dan berpotensi merusak pendengaran manusia. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ansyel Sinyo dengan NIM awalan 22 dan NIM akhiran 051. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan antara tingkatan tekanan bunyi dengan intensitas suara. Jadi yang pertama itu ada positif. Jadi positif ini yang artinya ketika intensitas suara meningkat, maka tingkatan tekanan bunyi juga akan meningkat. Ini disampaikan dalam penelitian Rumerung dan kawan-kawan tahun 2019 yang menjelaskan hubungan antara intensitas kebisingan dengan tekanan darah dan denyut nadi pekerja industri mebel di Desa Leilem. Yang kedua itu ada intensitas suara. Jadi intensitas suara ini didefinisikan sebagai daya suara yang dibagi dengan luas area yang dilalui oleh daya suara tersebut. Nah, satuan dari intensitas suara ini adalah watt per meter persegi. Yang ketiga itu ada tingkatan tekanan bunyi. Jadi tingkatan tekanan bunyi ini atau sound pressure level atau yang sering disingkat SPL adalah besaran logaritma dari intensitas suara relatif terhadap ambang pendengaran standar manusia. Nah, satuan dari SPL ini sendiri adalah desibel. Next. Oke, selanjutnya ada contoh aplikasi tingkatan tekanan bunyi dalam akustik. Jadi yang pertama itu ada aplikasi PERAT. Jadi aplikasi PERAT ini adalah program komputer untuk menganalisis, sintesis, dan manipulasi bunyi ujaran yang digunakan dalam kajian fonetik akustik. Nah, PERAT ini digunakan untuk menganalisis fitur-fitur suprasegmental seperti frekuensi fundamental, durasi, intensitas tekanan, dan juga pola kontur bunyi ujaran penutur. Yang selanjutnya itu ada perencanaan instrumentasi pengukuran dan pola kualitas akustik ruangan berdasarkan tingkat tekanan bunyi dan waktu dengungnya. Nah, dalam skripsi Gumelar tahun 2018 ini, Gumelar ini sendiri mengembangkan alat pengukur untuk mengukur tingkat tekanan bunyi dalam waktu dengung di ruang ibadah Masjid Al-Washi, Universitas Lampung. Dan untuk aplikasi selanjutnya itu ada pengendalian kebisingan. Ya, contohnya itu seperti mengukur tingkat kebisingan di lingkungan kerja, merencanakan isolasi suara pada bangunan, dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada desain akustik ruangan. Jadi contohnya itu mendesain ruang konser dan juga auditorium, dan juga menghindari gema dan gaung. Yang ketiga itu ada bidang kedokteran. Jadi contohnya itu audiometri dan juga mendiagnosis gangguan telinga. Yang keempat ada bidang militer, contohnya itu deteksi senjata api dan juga sonar. Dan yang terakhir itu ada bidang penerbangan, contohnya itu seperti pengujian mesin pesawat dan juga mengawasi kebisingan di bandara. Baiklah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Kadek Pratnya Paramita dengan NIM awalan 22 dan akhiran 019. Saya akan menjelaskan mengenai dampak loss transmisi. Loss transmisi memiliki dampak terhadap komunikasi akustik bawah laut. Adapun dampak dari loss transmisi menurut Tian Zhengsu dan Lu Fengsu tahun 2017 yaitu yang pertama ada intensitas suara dengan cepat dilemahkan dengan bertambahnya jarak rambatan. Karena transmisi suara yang besar di air laut, termasuk penyebaran geometrik dan serapan suara, intensitas suara dengan cepat dilemahkan dengan bertambahnya jarak rambatan.
Masukkan rasio kebisingan sinyal untuk penerima tertentu akan diturunkan atau informasi yang ditransmisikan biasanya tidak dapat dideteksi. Secara umum, itulah salah satu alasan utama membatasi komunikasi akustik bawah air dengan jarak yang jauh. Lalu yang kedua ada loss transmisi pada saluran akustik bawah air memiliki variabilitas spasial temporal. Nah, ada profil kecepatan suara yang berbeda pada musim, bulan, atau bahkan hari yang berbeda di mana efek sore hari mungkin akan muncul, yaitu R akan sangat menurun karena gradien kecepatan negatif akan menajam di sore hari. Selain itu, kondisi cuaca juga akan mempengaruhi distribusi kecepatan suara. Lalu ada efek penyerapan, yang ketiga ada efek penyerapan suara membatasi komunikasi akustik bawah air digital dengan kecepatan tinggi. Keunikan pita terbatas yang ketat, yang sebagian besar disebabkan oleh penyerapan suara, membatasi komunikasi akustik bawah air digital dengan kecepatan yang tinggi. Karena beberapa teknik komunikasi canggih yang memerlukan bandwidth lebih luas, seperti sistem split spektrum, akan sangat terbatas dikarenakan sangat sulit untuk beradaptasi dan perbedaan yang semakin tajam seiring meningkatnya frekuensi. Bisa di next. Selanjutnya ada contoh kasus loss transmisi. Ini saya ambil dari judul penelitian Davrianto dan Hasmi Wiryanto tahun 2019 dengan judul model penjalaran gelombang akustik di daerah surface layer dengan menggunakan metode Runge-Kutta. Jadi tujuan dari penelitian ini mengenai daerah permukaan laut terhadap makhluk hidup air yang beraktivitas sehingga dengan adanya sinar akustik bawah air dapat diketahui keberadaannya. Dari hasil penelitian ditemukan terjadinya transmission loss dikarenakan gelombang pada daerah surface layer akan dipantulkan terus-menerus pada sudut 0,02 rad, 0,04, 0,06, 0,08, 0,10, 0,12, sedangkan pada sudut 0,14 rad, gelombang tidak lagi dipantulkan, melainkan akan diteruskan ke arah deep sound channel axis. Penjalaran tersebut menggambarkan terjadinya transmission loss. Saat gelombang akustik merambat, perubahan kecepatan akan cenderung berbentuk bola atau silinder yang sempurna dari gelombang. Banyak kondisi cenderung memusatkan energi akustik yang mengakibatkan hilangnya transmisi. Ketika sinar mencapai permukaan, sinar akan dipantulkan kembali ke bawah dan proses yang sama dimulai lagi. Secara alami, sebagian energi hilang dan terpantul, tetapi efek keseluruhannya adalah menjebak bunyi dalam lapisan yang relatif kecil di bawah permukaan. Bunyi tidak mencapai wilayah yang lebih dalam sehingga transmisi berkurang dari yang diharapkan untuk penyebaran silinder efek. Efek ini disebut dengan surface duct. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Ganti link aja kan? Oke, selanjutnya perkenalkan, saya Miranda Jingga Ayu Puspita dengan awalan NIM 22 dan akhiran 007. Di sini saya akan menjelaskan tentang tingkatan transmisi, di mana tingkatan transmisi ini merujuk pada kapasitas suatu medium untuk menghantarkan gelombang atau getaran dari satu tempat ke tempat lain, di mana dalam konteks akustik, tingkatan transmisi ini menjadi faktor penting dalam memahami sejauh mana suara atau gelombang akustik dapat merambat melalui lingkungan laut yang dapat dilihat dari aspek kecepatan, kekuatan, dan jenis gelombang yang dapat merambat melalui medium tersebut. Berikutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi tingkatan transmisi. Yang pertama itu ada frekuensi gelombang suara, di mana jika frekuensi gelombang suara rendah, itu memiliki tingkatan transmisi yang lebih baik dibandingkan dengan frekuensi gelombang suara yang tinggi, karena mengalami redaman atau penyerapan yang lebih sedikit pada medium. Yang kedua, terdapat suhu, di mana perubahan suhu dapat mempengaruhi kecepatan suara.
dalam air. Yang ketiga ada salinitas. Salinitas atau kandungan garam dalam air juga dapat mempengaruhi tingkatan transmisi, karena jika salinitas lebih tinggi dapat memiliki tingkatan transmisi yang lebih baik. Yang keempat ada kepadatan air, di mana kepadatan air berhubungan dengan suhu dan salinitas air yang dapat mempengaruhi tingkatan transmisi, karena kepadatan air yang berbeda dapat mempengaruhi suara dalam air. Yang kelima ada keberadaan partikel atau organisme dalam air. Ini dapat mempengaruhi tingkatan transmisi karena partikel sedimen dapat menyebabkan redaman yang signifikan pada tingkatan transmisi gelombang suara. Bisa dilanjutkan. Lalu selanjutnya perkenalkan, nama saya Marcelia Taksya Putri dengan NIM awalan 22 dan NIM akhiran 043. Pada materi kali ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan tingkatan transmisi antara medium padat, cair, dan gas. Yang pertama itu transmisi pada medium padat. Untuk medium padat sendiri, seperti gambar di atas, itu dapat dilihat bahwa tingkat transmisi lebih tinggi dibandingkan medium lainnya, karena partikel medium padat lebih rapat dan juga dapat merambatkan gelombang suara secara efisien. Lalu yang kedua itu ada pada medium cair. Untuk medium cair ini, seperti kita lihat pada gambar di atas, tingkatan transmisi partikel lebih rendah daripada medium padat, dikarenakan partikelnya tidak serapat pada medium padat. Lalu yang terakhir itu ada pada medium gas. Untuk medium gas sendiri, itu dapat dilihat seperti gambar di atas bahwa tingkatan transmisi gelombang suara paling rendah dibandingkan medium padat maupun cair. Hal itu disebabkan oleh kepadatan yang rendah dan partikel dalam medium gas itu jarang berinteraksi secara langsung, atau dapat disimpulkan bahwa partikelnya itu renggang. Selanjutnya, bisa di next. Selanjutnya ada skala pengukuran tingkatan transmisi. Untuk skala pengukuran tingkatan transmisi itu tidak terdapat skalanya berapa, namun dapat disimpulkan bahwa adanya konteks pengukuran dan tujuan penggunaannya. Beberapa di antaranya itu seperti adanya desibel atau skala umum yang digunakan untuk mengukur intensitas suara. Semakin tinggi nilai desibel, maka semakin kuat suara yang diterima. Lalu yang kedua itu ada koefisien transmisi suara. Untuk koefisien transmisi suara itu dinyatakan sebagai persentase dari suara yang berhasil ditransmisikan melalui material tersebut. Lalu yang ketiga ada skala kualitatif. Untuk penggunaan skala kualitatif ini seperti rendah, sedang, atau tinggi dapat menggambarkan tingkat transmisi suara tanpa pengukuran numerik. Selanjutnya dapat dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu spektrum suara. Spektrum suara adalah vektor dimensi level dalam frekuensi karena tidak dapat dipetakan ke skala warna linear. Spektrum suara adalah representasi suara yang biasanya sampel suara yang pendek dari setiap jumlah getaran pada setiap frekuensi. Spektrum suara menunjukkan frekuensi yang berbeda dalam suatu suara. Biasanya disajikan dalam bentuk grafik daya atau tekanan sebagai fungsi frekuensi. Daya atau tekanan diukur dengan satuan desibel, frekuensi diukur dengan satuan getaran per detik atau hertz. Spektrum suara biasa diukur dengan menggunakan yang pertama mikrofon yang mengatur tekanan suara selama interval waktu tertentu. Yang kedua yaitu konverter analog digital yang mengubahnya menjadi serangkaian angka atau mewakili tekanan mikrofon sebagai fungsi waktu. Yang ketiga menggunakan komputer yang melakukan perhitungan atas angka-angka ini. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Ya, selanjutnya perkenalkan saya Mauri dengan awalan NIM 21 dan akhiran 11. Sekarang saya akan menjelaskan apa itu spektrum suara atau penjelasan dari spektrogram. Jadi sebuah spektrogram ini itu merupakan cara visual untuk merepresentasikan kekuatan sinyal atau kekerasan
dari sebuah sinyal yang sering waktu pada berbagai frekuensi yang ada dalam gelombang tertentu. Jadi dalam ilmu lainnya, spektrogram ini umumnya digunakan untuk menampilkan frekuensi gelombang suara yang dihasilkan bisa dari manusia, mesin, hewan, paus, jet, dan lain-lain. Seperti yang direkam oleh mikrofon. Nah, dalam dunia seismik, spektrogram semakin banyak digunakan untuk melihat konten frekuensi sinyal-sinyal kontinu yang direkam oleh seismometer, individu, atau kelompok untuk membantu membedakan dan mengkarakterisasi berbagai jenis gempa bumi atau getaran lainnya di bumi. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Pada kesimpulan, magnitud relatif adalah ukuran kekuatan atau intensitas suara relatif terhadap titik referensi tertentu. Dalam konteks akustik, konsep ini digunakan untuk membandingkan suara dari berbagai sumber atau untuk mengevaluasi tingkat kebisingan dan suara di berbagai lokasi. Untuk loss transmisi, merujuk pada pengurangan intensitas suara saat melewati medium atau material. Faktor-faktor penyebab loss transmisi meliputi absorpsi suara oleh material, penyebaran suara saat melalui medium, penyimpanan arah suara, pemantulan, transmisi melalui material, dan dengan karakteristik tertentu, jarak dan frekuensi suara. Semakin banyak hambatan atau jarak yang ditempuh suara, semakin besar kemungkinan terjadinya loss transmisi. Tingkatan transmisi adalah kemampuan suara untuk melewati medium atau material dan mencapai suatu target atau sensor. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkatan transmisi meliputi kekuatan sumber suara, frekuensi gelombang suara, durasi gelombang suara, kedalaman penyebaran, sifat dasar laut dan air laut, tingkat pengotoran, kondisi lingkungan, dan kualitas sistem transmisi. Tingkatan tekanan bunyi atau sound pressure level adalah ukuran logaritmik dari tekanan suara relatif terhadap nilai referensi. Biasanya diukur dalam desibel atau disingkat dB. Hubungan antara tingkatan bunyi dengan intensitas suara adalah logaritmik. Artinya peningkatan intensitas suara secara eksponensial hanya menghasilkan peningkatan tingkat tekanan bunyi secara linear. Dan yang terakhir, tingkatan spektrum merujuk pada klasifikasi frekuensi gelombang suara dalam lingkungan tertentu, terutama dalam konteks akustik, gelombang, dan deteksi bawah air. Spektrum suara dibentuk oleh penyebaran gelombang suara melalui medium, penyerapan dan pemantulan, dan analisis frekuensi menggunakan spektrogram. Spektrogram sendiri adalah representasi visual dari frekuensi dan intensitas suara dalam waktu tertentu. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih.